Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan edisi Kamis 2 Maret 2023, yaitu terdapat dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, masuk dalam berikut ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Saya akan membacakan ayat yang ketujuh sebagai ayat emas kita pada hari ini. Firman berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ke yang ketujuh, saya mengambil tema iman dan karunia Allah. Saudara-saudara, kita tahu Timotius yang saat itu melayani di jemaat Efesus adalah murid yang dikasih oleh Paulus. Satu hal yang membuat Paulus selalu terkenang pada Timotius adalah iman dari Timotius. Sebenarnya iman seperti apa yang ada pada Timotius? Yaitu iman yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas ini diterjemahkan dari kata Yunani anupokritos, yang terjemahan harafiahnya adalah tidak munafik. Apa dampak dari iman yang dimiliki seperti Timotius itu? Timotius memperoleh kasih karunia Allah pada ayat yang ke-6. Dan karunia yang harus terus dikobarkan oleh Timotius. Ada banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan pada umatnya. Dan tidak semua orang memperoleh karunia yang sama. Karena masing-masing memperoleh karunia sesuai dengan keperluannya. Sebagai pelayan jemaat di Efesus, maka Timotius pun memperoleh karunia yang khas, yang sesuai dengan situasi yang ada di Efesus pada waktu itu. Situasi seperti apa yang dihadapi oleh Timotius di Efesus? Situasi ini tidak bisa dipisahkan dari situasi yang dihadapi oleh Paulus. Saat itu rupanya Paulus sudah dipenjara karena imannya. Pemenjaraan yang juga berdampak kepada para pengikutnya. Tidak sedikit teman-teman dari Paulus yang mengundurkan diri dari iman karena takut melihat keadaan Paulus sebagai pejuang iman. Mereka rupanya khawatir jangan-jangan apa yang menimpa Paulus juga akan menimpa kepada mereka. Situasi ini yang kemudian mendorong Paulus untuk mengingatkan Timotius agar tetap bertahan. Ayat yang ketujuh dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kita sadar bahwa kita pun memiliki karunia Allah? Atau pernahkah kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan karunia yang kita miliki itu? Karena saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang merasa tidak memiliki karunia karena salah memahami tentang karunia itu. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa yang disebut dengan karunia ketika kita mampu melakukan sesuatu yang spektakuler,
melakukan mujizat yang luar biasa, melakukan hal-hal yang bisa masuk akal manusia. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya bahwa Allah sebenarnya tidak ada mujizat. Yang Allah lakukan adalah Allah memberikan apa yang manusia perlukan pada saat itu. Kalau Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan penghiburan, dan lain sebagainya, itu diberikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Oleh sebab itu, sebenarnya Allah memberikan karunia kepada siapapun, kepada semua orang percaya. Masalahnya adalah, apakah kita menyadari karunia apa yang Allah berikan bagi kita? Minta petunjuk kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami diajarkan untuk mengerti bahwa setiap kami juga diberikan karunia yang berasal daripada Tuhan. Tapi seringkali kami merasa tidak mempunyai. Kami hanya mengakui bahwa ketika kami dikasih karunia, pasti kami bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, spektakuler, memberikan mujizat yang luar biasa. Tetapi firman-Mu hari ini menyadarkan kepada kami bahwa Engkau memberikan kepada setiap manusia karunia itu. Kalau Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, ini semua sesuai dengan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, sebenarnya Tuhan telah memberikan karunia itu kepada orang percaya. Tapi kami sering tidak mampu untuk mengerti dan menyadarinya. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami kemampuan untuk menyadari atas setiap karunia yang Kau berikan bagi kami. Diberkati senantiasa keluarga kami, diberkati tugas pekerjaan kami, diberkati juga setiap hal yang kami rencanakan dalam kehidupan kami ke depan. Dan kami serahkan hidup kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.